Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Ketua IKADA, para alumni, para pengurus, dan seluruh rekan-rekan seperjuangan. Yang saya cintai para santri dan pengurus Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Ciamis. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat qudrat dan iradahnya pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu nikmat panjang umur. Yang mana nikmat panjang umur ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu ibadah saum. Tidak terasa 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. 1 bulan kita telah berhasil menahan lapar dan dahaga, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Di saat bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan itu telah pergi. Hari ini kita dipertemukan dalam momen kegembiraan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita artikan secara tekstual, makna hari berbuka atau hari kembali kepada fitrah, fase kehidupan manusia yang dianggap suci, bersih, dan bebas dari segala dosa. Di hari kemenangan ini, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kegembiraan apa yang patut kita rayakan pada saat Idul Fitri tiba? Apakah hanya sekedar dengan berlalunya suatu hari tanpa arti sebagaimana hari-hari yang lain? Atau ada sebuah keistimewaan yang patut kita banggakan di hari ini? Pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang 3 kebahagiaan bagi komunitas muslim dalam menyambut datangnya Idul Fitri. Yaitu yang pertama, bahagia telah sempurna menjumpai Ramadan. Harus kita akui bahwa berhasil menjumpai bulan Ramadan dengan kondisi fisik dan mental yang sehat sehingga mampu melaksanakan perintah puasa dengan hikmah adalah merupakan anugerah besar dari Yang Maha Kuasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehat jasmani adalah anugerah yang paling indah. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang pergi ke alam baka atau meninggal dunia sesaat menjelang datangnya bulan Ramadan. Mereka tidak bisa menjumpai bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Padahal melalui ibadah di bulan Ramadan kita diberi bonus pahala berlipat dan kesempatan untuk melebur dosa-dosa yang pernah dilakukan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Atau tidak sedikit saudara-saudara kita yang pada saat tiba bulan Ramadan dalam keadaan sakit, baik sakit fisik maupun mentalnya, sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban ibadah puasa, atau kalaupun tetap menjalankan tidak dengan hikmat sebagaimana orang yang normal kesehatannya. Tentu saja dengan sakit atau ludur mereka itu tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya saat berbuka, saat bersahur, bagaimana nikmatnya kita mampu mengendalikan hawa nafsu dengan sedikit mengekang hasrat jasmani atau biologis kita. Dalam satu kesempatan, ulama besar di zaman tabi'in, Imam Ibnu Sirin, berterus terang bahwa urusan hawa nafsu adalah urusan yang paling pelik dalam hidup ini. Ia berkata, aku tidak pernah mempunyai urusan yang lebih pelik ketimbang urusan jiwa. Betapa urusan jiwa yang menyangkut pengendalian hawa nafsu adalah kendala besar yang kerap merintangi hidup manusia. Rasulullah SAW dalam hal ini mengingatkan, jalan ke surga dilapangkan dengan mengendalikan hawa nafsu, sedangkan jalan ke neraka dilapangkan dengan menuruti hawa nafsu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan tibanya Idul Fitri ini sangatlah wajar jika kita berbahagia menampakkan kegembiraan bersama, bukan atas dasar telah berlalunya bulan suci Ramadan, akan tetapi kebahagiaan ini dilandaskan pada keberhasilan kita dalam mengekang hawa nafsu dalam kadar dan rentang waktu tertentu. Kebahagiaan yang kedua yaitu bahagia dengan peduli terhadap sesama. Kebahagiaan kedua yang semestinya kita rasakan pada momen datangnya Hari Raya Idul Fitri adalah kita telah mengeluarkan zakat fitrah, sebuah ibadah yang tidak lain sebagai bentuk penyucian diri setiap muslim sekaligus sebagai penyempurna puasa Ramadan. Zakat fitrah merupakan salah satu ibadah yang berdimensi horizontal. Kalau kita perhatikan secara kasat mata sangatlah sepele, tidak membutuhkan jumlah harta yang berlimpah. Akan tetapi setiap muslim yang pada saat tibanya Idul Fitri memiliki kebutuhan pokok untuk dirinya, keluarga, dan orang yang harus dinafkahinya, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nominasi yang dikeluarkan pun sangat sedikit, hanya 1 sok atau sekitar 2,5 kg makanan pokok sebanyak, atau bisa diuangkan sesuai dengan standar harganya. Berbeda dengan zakat harta, zakat hewan ternak, zakat hasil bumi, zakat profesi, dan zakat niaga. Jenis-jenis zakat ini hanya bisa ditunaikan oleh kalangan berada saja. Maka dari itu prosentasi muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah jauh lebih banyak daripada zakat-zakat tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat fitrah, yaitu untuk mengembalikan setiap manusia pada fitrahnya. Kalau sejenak kita menengok tujuan dan hikmah diwajibkannya ibadah zakat secara umum, ternyata ajaran Islam di samping mengupayakan kesucian diri setiap insan, juga mengharapkan kesucian dan keberkahan harta benda yang dimilikinya. Dalam Al-Quran dijelaskan saat Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk merealisasikan kewajiban zakat kepada sahabatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kalau demikian kenyataannya, maka kesempatan kita untuk menjalankan kewajiban zakat fitrah adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan jiwa sekaligus mewujudkan rasa peduli terhadap kondisi di sekitar kita. Bagaimanapun kebahagiaan dalam menyambut datangnya Idul Fitri juga berhak dirasakan oleh kaum miskin yang sama sekali tidak memiliki makanan pokok saat hari raya tiba. Kebahagiaan yang ketiga yaitu berbahagia dengan bersilaturahim. Tradisi di Indonesia yaitu adanya halal bihalal yang ada di setiap hari raya Idul Fitri adalah kesempatan bagi kita untuk bersilaturahim. Tentunya silaturahim dalam maknanya yang luas, yaitu saling memaafkan atas segala kesalahan yang pernah dilakukan, saling mempererat hubungan persaudaraan atas dasar keimanan dan kebangsaan, bukan hanya sebatas persaudaraan atas dasar kekerabatan dan hubungan nasab keturunan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara. Sebagaimana kita semua sadari bahwa interaksi keseharian dalam komunitas umat manusia akan selalu diwarnai dengan berbagai hal. Sesuai dengan situasi dan kondisi, ada kalanya baik, ada kalanya buruk, kadang damai, kadang konflik. Implikasi dari hubungan keseharian antara semua manusia ini tidak selamanya menyakitkan sehingga menimbulkan kebencian.
Begitu juga tidak semuanya menyenangkan sehingga menimbulkan kecintaan. Pada saat-saat tertentu, emosi, egois, dan kesombongan bisa saja menguasai diri kita. Implikasi buruk yang kita terima dari sikap orang lain, begitu juga kelakuan tidak bersahabat yang kita tunjukkan kepada orang lain, baik dengan penuh kesadaran maupun dalam ketidaksadaran, harus kita netralisir dengan bersilaturahim. Kita percaya bahwa Hari Raya Idul Fitri sebagai momen yang tepat untuk menetralisir atau paling tidak meminimalisir ketegangan hubungan antara sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, tebarkanlah kedamaian dan sambunglah persaudaraan." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Melalui silaturahim, kita juga akan mendapatkan hikmah dan faedah yang luar biasa. Di antaranya mempermudah segala urusan, bisa menjalin partner usaha, dan memperbanyak kolega yang tentunya akan saling menguntungkan dalam bekerja sama. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah persaudaraan." Sebagian ulama mengartikan kalimat panjang usia dalam hadis di atas dengan makna keberkahan itu. Kita semua berharap mudah-mudahan Hari Raya Idul Fitri kali ini adalah momen yang dapat mengembalikan pada fitrah keimanan kita, di mana Idul Fitri datang setelah kita menyelesaikan proses latihan mengendalikan jiwa melalui puasa Ramadan. Ia tiba dibarengi dengan kewajiban zakat fitrah yang merupakan wujud kepedulian, dan ia juga datang dengan tradisi halal bihalal sebagai upaya mempererat tali persaudaraan dan persahabatan. Tidak lain, 3 kebahagiaan yang kita rasakan sekaligus dalam momen Hari Raya Idul Fitri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan instruksi surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu surat edaran terkait pelaksanaan ibadah Idul Fitri, dan dilanjutkan khusus untuk di Kabupaten Ciamis adanya surat edaran Bupati Ciamis nomor 491-11-386/Kesra 2021 tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi saat pandemi Corona virus COVID-19 di Kabupaten Ciamis, yang pada intinya pemerintah tidak melarang umat Islam untuk beribadah. Pemerintah membolehkan umat Islam untuk melaksanakan takbir di masjid atau di musola dengan kapasitas maksimal 10% dari kapasitas masjid atau musola itu sendiri, dan agar menjaga tetap protokol kesehatan. Pemerintah tidak mengharapkan adanya takbir keliru. Yang kedua, terkait masalah pelaksanaan sholat Idul Fitri, bagi yang menyelenggarakan kegiatan sholat Idul Fitri berjamaah, pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri di Ciamis diperbolehkan dilaksanakan di masjid, di musola atau di lapangan, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Jemaah yang hadir maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Dan saya berharap seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Ciamis, agar tetap mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pihak pemerintah sekali lagi tidak melarang umat Islam untuk beribadah, yaitu untuk melaksanakan takbir dan sholat Idul Fitri.
Justru kita berharap dengan kondisi COVID-19 ini, kita jangan berkendor hati. Jangan sampai ibadah itu kita tidak bisa melaksanakan. Justru dengan adanya COVID-19 ini, ibadah kita harus lebih ditingkatkan. Pemerintah berusaha dan berharap di keadaan kondisi sekarang ini, Hari Raya Idul Fitri ini, jangan sampai momen Hari Raya Idul Fitri, baik pelaksanaan amaliyah ataupun kegiatan-kegiatan lain yang syiar Islamnya itu lebih muncul, jangan sampai dihilangkan. Tapi pemerintah juga berharap jangan sampai abai terhadap protokol kesehatan. Titip sekali lagi kepada masyarakat, ayo bareng-bareng laksanakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Insya Allah COVID-19 dari muka bumi ini akan hilang. Sebelum ditutup, saya atas nama pribadi, keluarga, pimpinan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ya karim. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan. Mudah-mudahan kita semua amaliyah di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.